Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama kok. Waalaikumsalam. Kalau ada teman yang lain, silakan mau tanya lanjutan dari kasus ini atau tanya yang lain. Ini tadi ada yang nanya di grup. Oh boleh teh, sok silakan. Ini pertanyaannya yang dulu kan, yang Oh iya siap. saya cerita itu yang apa? Ada burung yang aneh gitu ya. Nah, Ada kejadian lagi. iya, maksudnya itu burung kan mantaunya hampir tiap hari ya Kang ya. Malah kemarin suaranya tuh kayak lolongan anjing gitu ya. Campur gak apa suara aneh gitu. Dan kalau maksudnya kita pas nyerangnya gitu atau karena kan merasa terancam gitu ya Kang ya. Secara energi itu bagaimana gitu kan Akang bilang pakai apa? Sinar putih gitu ya. Ditembak ya. Dan Udah ditembak. maaf ini apa? Visualnya kan belum dapat, baru niat gitu ya. Itu ketika keadaannya itu pas kitanya apa lagi tatap muka, kalau tatap muka pas ngelihat langsung itu bagaimana gitu caranya gitu kan. Gitu. Oh ini teh belum lihat-lihatan sama si burung. Kalau visual fisik kan itu fisik ya Kang ya, bukan astral. Jadi ngelihat gitu. Nah, ketika ini kan karena posisi si burungnya itu kan nggak diem ya, terbang gitu. Nah, kita ini pas repot ini kita mau nyerangnya itu bagaimana gitu. Maksudnya Oh gini begitu. aja. Gini, oke siap, kebayang. Oke, buat teman-teman yang belum tahu background story-nya. Ceritanya ini teh rumahnya dikedatangan hewan-hewan aneh lah gitu ya. Kemarin itu coba kata saya tembak, angus enggak, kan gitu ya. Ngefek enggak kalau ditembak secara metafisik, bukan pakai senapan angin ya. Nah, kalau dia ngefek berarti dia ada unsur metafisiknya, kan gitu ya. Nah, dalam kasus ini kalau saya sarannya adalah dibuat simpel aja teh, gini. Kalau itu burung biasa, kita nggak masalah dong, gitu ya. Logikanya kan simpel. Kalau itu makhluk burung biasa nggak ngapa-ngapain, ya aman-aman aja kan gitu ya. Yang jadi hipotesa dan jadi masalah kalau si burung ini ada kandungan metafisiknya, entah itu disuruh orang mantau, entah itu lagi nyari celah dan teman-temannya, gitu ya. Tadi mati-mati sih memang. Sekarang saya ngeliatin mic-nya supaya nggak ini. Oke ya, balik ke kasusnya ya. Oke, jadi kasusnya itu kan hewan yang dicurigai ada metafisiknya. Terus kemarin sarannya adalah ya kalau ketemu tembak aja pakai energi sinar putih kah atau apa, lihat ngefek atau enggak. Nah, asumsinya cuma dua, kalau si hewan itu ada kok ada apa namanya? Ada metafisiknya atau dia enggak hewan normal kan gitu ya. Maka menurut saya logikanya adalah anggap aja dia ada metafisiknya. Sehingga penanganannya pun penanganan secara metafisik. Oke, nah jadi yang saya sarankan adalah kalau ada kasus-kasus seperti ini ya, siapa tahu misalkan Akang dan Teteh kasusnya kok saya merasa diawasi, kenapa ada hewan aneh dan teman-temannya, kan gitu ya. Ada tuh saya punya teman ada ulet aja disangkanya gimana kan gitu ya. Nah, yang satu bagi saya saran saya adalah ya sudah kalau emang kita kecurigaan gitu anggap aja sebagai metafisik. Jadi penanganannya metafisik. Nah, nggak harus lihat si hewannya dong. Berarti kalau buat tembak, berarti tinggal diniatin aja nge-track hewan yang tadi bersuara ini, nge-track uh, entitas ini, gitu ya. Begitu kita meniatkan itu, diem sebentar aja, mau kemana aja, di mana aja posisi si hewannya pasti ke-track. Mau itu kelihatan atau nggak kelihatan, mau pakai feeling doang itu udah lebih paten sebetulnya kalau pakai feeling. Maka kita tinggal tracking aja, terus tembak aja, ya. Jadi saran saya gitu teh, buat teh Hexa ya. Jadi sudah nggak usah depan-depanan, langsung aja, tinggal diniatin, hajar, niatin hajar, gitu ya. Coba gimana dia responnya, gitu ya. Itu mungkin semoga kebayang ya.
Nah, ini mindsetnya yang saya titipin ke teman-teman adalah mindsetnya gini, kalau curiga ada metafisik, maka anggap 100% metafisik, nggak ada salahnya, gitu ya. Daripada kita ada kecurigaan ini metafisik, tapi dianggapnya fisik. Jadi itu nanti kewaspadaan kita turun. Nah, cuman nanti teman-teman akan lama-lama akan lebih tajam feel-nya, ini benar ada atau full medis misalnya gitu ya. Nah, itu akan dapat sendiri feel-nya. Jadi nggak semua itu pasti non medis ya. Gara-gara karena kalau kita awal-awal itu kan misalkan kita ada gini deh. Ada efek seperti ini ya, dipikir ini psikologi. Akang dan Teteh mungkin coba deh ingat-ingat ketika pertama beli sepatu. Ya, baru beli sepatu baru atau potong rambut ya. Kalau baru beli sepatu, tiba-tiba kita merhatiin sepatu orang. Gitu ya. Kalau kita baru potong rambut, entah kenapa kita jadi merhatiin rambut orang, gitu ya. Sehingga kalau kita baru belajar metafisik, kadang-kadang kita nganggap itu semua metafisik gitu. Si ini nggak senyum ke saya, jangan-jangan gitu ya. Omset menurun, jangan-jangan gitu. Nah, itu yang harus nanti kita nanti lama-lama kita bisa bedain ini jangan-jangannya bener atau enggak gitu ya. Tapi lakukan dulu saja, terima dulu saja, lakukan eksekusi. Nanti teman-teman secara naluriah akan punya feel yang lebih tajam, ya. Itu mungkin masukannya, ya. Itu ada efek psikologi seperti itu, gitu ya. Kita baru belajar metafisik, kadang-kadang segala macam jadinya disangkut pautkan dengan metafisik, gitu ya. Untuk awal-awal nggak apa-apa, anggap aja metafisik, jadikan pengalaman, nanti teman-teman punya saringan sendiri. Ya, saringannya ini yang nanti semakin jam terbangnya makin tinggi, jadi makin tahu, gitu ya. Tentang ini benernya harusnya gimana dari teman-temannya. Ya, saran saya anggap sebagai metafisik aja Teh Heksa. Coba sok pengen kalau itu kasus metafisik mau digimanain, mau ditembak kah, mau di-track kah, mau dilihat atau gimana, silahkan cobain. Kan ngimplangnya udah jalan. Ya, mungkin itu dulu. Kalau kurang jelas tanya lagi. Kalau teman-teman mau lanjut pertanyaan ini boleh dipertajam atau mau nanya pertanyaan yang sendiri silakan.